أهلا بوصل فيه نلت المغنما. Balik lagi ke kurnya ya. Sallu ala nurillahi arjas sama. يا فوز من صلى عليه وسلم. صلوا على نور الذي عرج السماء. يا فوز من صلى عليه وسلم. جنت سليما بالوصال تكرما فسرى الصدور إلى فؤاد وخيما يا حسن ما جنت به في وصلها. أهلا بوصل فيه نلت المغنما. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan berkahnya jualah sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita dapat bertemu di sini melalui virtual Zoom dalam kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Majelis Ta'lim Khairun Nisa yang mengusung tema tentang Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW dengan judul Jadikan Sejarah Isra Mi'raj sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas ibadah di era digital, yang akan disampaikan oleh guru kita, Bunda Eri. Beliau merupakan founder pesantren dan komunitas kajian tahsin, tafsir, dan tahfiz Katimus Q El-Makin. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing dan membawa kita umat manusia ke jalan yang lurus yang diridhoi Allah, insya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini kami ucapkan terima kasih atas perhatian ibu-ibu sekalian, baik dari jamaah Majelis Ta'lim Khairun Nisa, dari komunitas El-Makin maupun dari komunitas lainnya yang telah hadir untuk mengikuti kajian pada pagi hari yang berbahagia ini. Hari ini pembukaan sudah dilalui tadi dari Ketua Majelis Ta'lim Khairun Nisa atau dari pembina Majelis Ta'lim Khairun Nisa, apakah mau memberikan sambutan Ibu Yanti atau Ibu Ria? Silakan Bu Ria aja. Bu Ria, silakan Bu Ria untuk memberikan sambutannya sebelum memulai kajian hari ini. Silakan Bu Ria. Terima kasih Bu Tisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-ibu semua. Selamat pagi Ibu-ibu semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat datang Ibu Bunda Eri. Terima kasih banyak waktunya yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi kajian pada pagi hari ini. Semoga semua kita mendapat rahmat kesehatan dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin.
tidak panjang lebar, saya rasa sudah cukup tadi waktunya dipakai kita dalam pembukaan. Insya Allah hari ini ibu-ibu dapat mengambil hikmah dari kajian yang akan diberikan oleh Bunda Eri untuk bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadi amalan kita untuk bekal kita di hari kemudian yang lebih abadi lagi. Terima kasih, saya rasa sambutan dari saya terima kasih banyak. Insya Allah ibu-ibu semua yang sedang sakit dimudahkan untuk sehat, yang sehat juga menjaga kondisi agar bisa mendampingi keluarga dalam kesehatan yang sempurna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ria sambutannya. Insya Allah mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini sehat walafiat dan mudah-mudahan yang sedang diberikan ujian sakit segera sehat kembali. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, kita beranjak ke acara inti, yaitu pemaparan kajian tentang Isra Mi'raj dengan judul Jadikan Sejarah Isra Mi'raj sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas ibadah di era digital, yang akan disampaikan oleh guru kesayangan kita Bunda Eri. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya ibu-ibu? Alhamdulillah baik Bunda. Semangat ya. Ngaji itu jumlahnya berapapun kita harus selalu semangat. Karena sesungguhnya di antara kita banyak yang ikut hadir. Siapa itu? Malaikat muqarrabin. Malaikat-malaikat yang mengamini doa-doa kita. Insya Allah. Amin. Saya mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya sayangi pengurus MT Khairun Nisa, sebaik-baik perempuan. Dari mulai Ibu Yanti, Ibu Ria, Ibu Rini ya, banyak pengurusnya ya. Seluruh jajaran pengurus ya, yang hari ini hadir, mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi dan istiqomah ya. Kajian itu berapapun jumlahnya, yang penting kita istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah mudah-mudahan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengingatkan kita secara langsung bahwa betapa kita masih dekat dengan kebaikan. Ada orang yang tidak pernah merasa terpanggil oleh Allah. Mungkin itu adalah realisasi daripada doa-doa kita selama ini. Ya Allah, kumpulkan kami bersama orang-orang baik. Ingatkan kami pada kebaikan. Ada doanya ya, surah Ali Imran, Butisa, tolong dicari. Ada yang Rabbana innana, ya Rob, sesungguhnya aku, coba dimulai dari 141, coba ada. Rabbana innana, duhai Tuhanku, sesungguhnya kami, sami'na, kami mendengar, munadiya yunadi lil iman, terhadap panggilan-panggilan orang yang mengajak kami beriman. Ada di situ? Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu birabbikum fa'amanna, supaya kami ikut beriman. Kesananya Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Tujuannya untuk apa? Meninggal husnul khotimah. Di ujung ayat, wa tawaffana, dan wafatkanlah kami ma'al abrar, beserta orang-orang yang bahagia. Rabbana innana sami'na. Ali Imran 193. Ya, silakan Bu Santi. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang-orang yang menyerukan kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunlah dosa-dosa kami,
dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Nah, itu ditulis ya Ibu, menjadi bahan doa. Sampai 195 ya Bunda ya? Ya, semuanya itu doa. Itu saya selalu membacanya saat tahajud. Mulai dari 190, mohon maaf tadi lupa ya. Jadi dari 190, dari 189-nya kan walillahi itu ya, lillahi ya. Mulai dari situ. Yang ada Robbana, di situ banyak Robbananya. Sampai ujung masih ada Robbana, apa tuh, yang paling bawah tuh Botisa. Semua Robbana itu. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulik wa la tuhsina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Banyak di situ. Ya, biasanya itu saya bagi-bagi untuk sholat, saya bagi itu untuk tahajud bacanya. Karena itu seluruhnya Robbana, mulai dari atas ya. Robbananya. Iya, doa Baik, semua. itu hanya sebagai pemula, sebagai bahan untuk ibu-ibu berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang langsung dari Al-Quran ya. Silahkan dilihat doanya mulai dari 190 sampai 194 itu isinya Robbana. Ali Imran. Surah 3 Ali Imran ya. Baik, hari ini saya dimandatkan oleh MT Khairun Nisa untuk membahas tentang bagaimana caranya kita meningkatkan ibadah di era digital. Kalau begitu caranya dengan mengingat sejarah turunnya ibadah itu sendiri. Karena perintah sholat 5 waktu turun pada saat Isra dan Mi'raj. Ada si kecil ganggu pulang sekolah minta salim dulu, maaf barusan. Ingat ya, seperti itu. Itu masih ada yang bertanya di chat yuk, silahkan dilihat. Izin saya akan membuka slide ini supaya semuanya bisa untuk mengenang memori-memori pelajaran tentang Isra Mi'raj yang pernah dibawakan oleh berbagai guru kita ya. Sebetulnya pembahasan Isra Mi'raj ini bukanlah pembahasan baru. Sudah banyak dibawakan oleh para guru-guru kita. Hari ini kita sedang ingin mengenang sejarah kembali agar ada lebihnya, agar naik girah iman takwanya, agar apa? Agar lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan sejarah Isra Mi'raj sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas ibadah di era. Suara yang lain boleh di-mute dulu ya. Ya, kita masuk. Kenapa era digital judulnya? Saya ambil dari belakang ya. Belakang baru dari sini bahasannya, baru ke belakang sini. Era digital itu kan adalah di mana kita dapat menggunakan teknologi dan rasanya seluruh orang ya minimal bisa Pak WhatsApp ya. Udah ada internet. Coba Ibu main ke FB atau ke Instagram atau di grup-grup WhatsApp banyak sekali yang mengirim-ngirim tentang ajaran-ajaran baik, ya tentang kisah sholat, tentang akhlak Rasulullah SAW. Itu jangan hanya dilihat, di-read, ditutup lagi, tapi dibaca coba. Itulah era digital. Kemudahan kita mendapatkan informasi. Sehingga kita banyak wawasan, banyak pelajaran. Ya, era digital seperti ini, pandemi. Tapi Allah mudahkan kita, ada yang namanya aplikasi Zoom. Akhirnya kita bersua di sini. Ini era digital. Ya. Kemudahan-kemudahan yang Allah berikan itu menandakan
Sejauh mana engkau bisa menaikkan ibadah kalian setelah engkau mendengar dari berbagai arah tentang ajaran-ajaran baik? Yaitu keistimewaannya tadi, dakwah bisa dilakukan lewat digital itu. Karena dunia sudah sangat maju dengan teknologi komunikasi. Ya, terutama ya sekarang yang suka diributkan kuota. Yang penting punya kuota. Yang penting punya apa? Punya pulsa. Untuk apa? Tergantung niatnya mana. Mau menonton gosip atau menonton ajaran-ajaran agama Islam untuk menaikkan ibadah. Itu kembali ke niat. Nanti kita akan mempertanggungjawabkannya di akhirat. Kau diberikan kuota sama suamimu dipakai apa? Gitu. Digosip dirumpi apa? Sengaja engkau mencari kebaikan-kebaikan di dalamnya. Allahu a'lam. Ya. Yang tahu adalah kita. Hati masing-masing. Sejarah Isra Mi'raj mengapa diharapkan menjadi motivasi untuk kita semua karena di era perubahan ini. Tahun terus berganti, tapi sejarahnya tetap sama ya. Itu. Sejarah Isra Mi'raj itu tentang turunnya perintah sholat dan perjalanan Nabi mulai dari Makkah menuju Baitul Maqdis sampai Sidratul Muntaha. Gitu. Sini ada anjuran kita tingkatkan mutu diri akhir zaman ini ya. Gak ada lagi waktu. Sekaranglah saatnya kita memperbaiki ibadah-ibadah itu. Isra Mi'raj, berbagai ulama mengatakan, ada yang mengatakan itu terjadi pada bulan Rajab. Rajabnya itu sudah semua sepakat, tapi tanggalnya yang masih ada ulama yang mengatakan bukan tanggal 27, akan tetapi kita akan mengikuti mayoritas ulama yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab yang sudah kita lewat kemarin. Ya. Momentum ini bisa menjadi titik balik bagi semua umat muslim supaya apa? Sering mengingat jejak Rasulullah, jejak perjuangan, ya. Perintah sholat 5 waktu, ya. Sering diputar. Ini kan era digital. Dicari di YouTube misalkan supaya ingat apa ya sejarah Isra Mi'raj. Bagaimana ya turunnya sholat itu. Ya itu era digital itu yang saya maksud dalam judul hari ini. Kenapa? Karena sudah saatnya kita meningkatkan iman takwa kepada Allah, diaplikasikan lewat ibadah keseharian. Coba luar biasa tuh perintah sholat pada saat itu. Sebetulnya sholat itu bukan 5 waktu ya, tapi 50 waktu. Kalau saja saat itu 50 waktu, tidak bisa ditawar lagi. Barangkali saya juga tidak jumpa dengan ibu-ibu di Zoom ini. Sedang apa? Masih menyelesaikan sholat, dan sholat. Kebayang 50 waktu. Lagi berbicara ini udah adzan lagi. Lagi bicara ini udah adzan lagi. Maka ingatlah sejarah Isra Mi'raj ini di mana Rasulullah SAW datang kepada Nabi Musa, apa yang engkau dapatkan? Ini sejarah kisah secara singkat, nanti di bawah akan dibahas lagi. Sholat 50 waktu. Kembali kepada Rabbmu, jangankan umatmu, umatku saja tidak mampu. Kata Nabi Musa. Bolak-balik Rasulullah. Yang terakhir, 5 waktu. Kembali kepada Rabbmu. 5 waktu itu masih sulit. Saya malu. Biarkan saja 5 waktu ini kita sampaikan kepada umatku, wahai Nabi Musa. Tapi pada kenyataannya perkataan Nabi Musa itu memang benar. 5 waktu aja orang masih berat. Apalagi 50 waktu. Masih saja 5 waktu aja masih ada aja gangguannya. Ya. Semoga dengan sejarah Isra Mi'raj oleh-olehnya Nabi tentang sholat menjadi motivasi dan refleksi, menjadi cambuk jiwa kita yang masih banyak tertidur.
karena kurang takwa. Tertidur itu bukan berarti tidur ya. Tertidur itu lalai. Masih belum kebuka betapa banyaknya ibadah-ibadah kita yang lalai belum dilakukan. Duhanya belum istiqomah, tahajudnya bangun si malam, tapi kamar mandi cuma pipis, habis itu tidur lagi. Ada yang seperti itu. Belum tergugah doanya yang tadi, yang 93 Ali Imran, agar kita mampu mendengar ajakan beriman. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa'amanna. Takdirkanlah saya selalu mengikuti panggilan-panggilan beriman. Seperti ini panggilan beriman. Dijajakanlah poster-poster ajakan khairun nisa di berbagai grup. Yang terpanggil untuk beriman hari ini ada berapa orang, Ibu Tisha? Itu panggilan keimanan. Ada 39. Nah, itulah yang dipilih oleh Allah pagi ini. Ya. Itu. Jadi bukan berapa menarik atau tidak berbicara, tapi panggilan beriman. Itu hanya Allah mutlak yang memanggil kita. Itu buktinya tadi ayat 193. Kita terpanggil untuk bisa mendengar sejarah Isra Mi'raj kembali. Momentum yang bisa merefleksi, mencambuk jiwa yang masih tertidur. Rugi ya kalau kita tidak banyak berubah, apalagi kalau usia kita. Sesungguhnya usia kita ini bukan semakin bertambah, semakin berkurang. Ibu pernah mendengar yang syair Al-I'tiraf? Wa urina kisun fi kulli yawmin wa dhanmi zairun kaifah timali. Usiaku makin hari makin berkurang, sedang dosaku kian hari kian bertambah. Itu refleksi buat kita semua, bahwa usia itu bukan bertambah. Kan ada yang suka, orang-orang yang puitis itu sedang mengadakan peringatan ulang tahun, sebetulnya sedang memperingati kekurangan umur, kapan kematian akan datang. Pada hakikatnya itu, ya. Jadi usia kita makin berkurang, makin muda. Secara fisiknya memang bertambah, tapi secara metafisik berkurang. Mari kalau gitu sekarang mulai refleksikan semua ajaran-ajaran yang sudah dibawa oleh Rasulullah, agar kita bisa ibadah sepanjang kita ada sebelum tiada. Jangan lupa kita mengingat akhlak. Kata anak zaman digital apa? Ibadah nggak akhlak itu adalah hoax. Ya pakai jilbab tapi galak gitu maksudnya. Kok rajin ibadah tapi nggak, tutur katanya tidak terpancar dari lisannya. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang pandai menjaga lisan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Siapa membawa ajaran yang baik? Itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat yang tadi kita bawakan lagi, ini khusus sholawat yang menceritakan tentang Isra Mi'raj. Sallu ala nurilladzi araya sama ya fawza man shalla alaihi wasallama
يا فوز من صلى عليه وسلم جنت سليما بالوصال تكرما فسرى السرور إلى فؤاد وخياما يا حسن ما جنت به في وصلها أهلا بوصل فيه نلت المقامة. Haturkan salawat pada sang cahaya yang pada saat Isra Mi'raj ia menaiki tangga langit. Alangkah beruntung orang yang menghaturkan salawat dan salam kepadanya. Alangkah indahnya bertegur salam dan pertemuan mulia dengannya. Hari ini kita sedang bertegur salam pada Nabi. Nabi pasti mendengar bahwa kita sedang memanggilnya. Hingga kegembiraan melintas dan menetap di jiwa. Alangkah gembiranya apabila suatu hari nanti kita ditakdirkan berjumpa dengannya. Amin ya Allah. Betapa indahnya pertemuan dengan Nabi. Selamat datang dalam pertemuan yang memberiku keberuntungan. Seperti itulah sholawat yang di dalamnya terisi bahwa saat itu Nabi dimi'rajkan naik ke langit. Boleh nanti dipelajari ulang ya. Tadi saya ketinggian karena awalnya kerendahan. Seperti itu Bu kalau sholawat. Kalau awalnya rendah, repnya tuh terlalu naik. Boleh diturun-turunkan nadanya ya, semampunya saja. Luar biasa, sebelum kita mengurai Isra Mi'raj, tentu kita ingin Rasulullah SAW mendengarkan apa yang hari ini kita tuangkan sebagai rasa cinta. Karena segala ajaran Allah itu tidak akan sampai kepada kita tanpa melalui Rasulullah SAW. Sehingga Allah membawa serta namanya dalam syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Tanpa itu sholat aja tidak syah. Kan ada orang, jangan manggil-manggil Nabi terus, itu keterlaluan, itu bid'ah. Balikin sama ibu, dalam sholat aja, kalau tinggal tidak manggil Nabi itu tidak sah sholat. Kenapa? Karena nama Nabi disimpan oleh Allah di bawah namanya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Itu sudah luar biasa Rasulullah itu. Ada dalam surah Al-Insyirah, wa rafa'na laka dzikrak. Sudah ku angkat namamu, wahai Muhammad. Jangan lagi engkau bersedih hati. Nanti ada kaitannya dengan Rasulullah SAW. Disuci bersihkan dadanya menjelang Isra Mi'raj. Jadi tujuan mempelajari, mengurai kembali sejarah Isra Mi'raj untuk memperdalam, memperkuat ibadah dan akhlak kita. Karena peristiwa Isra Mi'raj mukjizat besar, tanda kenabian yang sangat jelas. Dan Isra Mi'raj adalah tanda kekhususan untuk Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah terjadi pada nabi-nabi lainnya. Tadi disebutnya apa? Mukjizat, ya, luar biasa. Peristiwa Isra Mi'raj ini agar kita selalu meyakininya bahwa itu adalah salah satu yang telah terjadi pada Rasulullah. Ya, merupakan mukjizat Makkiyah yang terjadi pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrah. Pada saat itu Rasulullah telah kehilangan istrinya, Ibunda Khadijah, telah kehilangan pamannya Abu Thalib. Dia benar-benar
sedih selalu mengelilingi Ka'bah. Suka ada dalam surah berjanji, Ibu. Nabi selalu berbaring-baring di samping Ka'bah Baitullah. Duka cita yang tiada tertanding, ditinggal istri dan paman Nabi. Saat seperti itulah Isra Mi'raj terjadi. Saat Nabi sedang bersedih, orang-orang kafir semakin menghujatnya. Kalau sekarang mah netizen yang banyak menghujat. Lalu Nabi juga ditinggal sahabatnya untuk mereka menyebarkan Islam di Habasyah. Maka tahun itu disebutnya Amul Huzni, tahun duka cita. Nabi telah ditinggal oleh dua orang yang sangat dekat dengannya. Abu Thalib, sekalipun ia diriwayatkan tidak memeluk agama yang dibawa Rasulullah, tapi ia melindunginya, memasang badannya untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Saat itu sebelum berangkat Isra Mi'raj, Nabi sempat pergi berhijrah ke Taif untuk menyeru penduduknya beriman. Tapi ternyata an aminu bi rabbikum fa'amanna, mereka tidak fa'amanna, malah melempari dengan batu sehingga Nabi kakinya terluka. Menolak. Jadi kondisi menyulitkan ini Allah Ta'ala memuliakannya dengan mukjizat besar. Dalam kemuliaan yang tinggi, Nabi diberangkatkan Isra dan Mi'raj. Itu kondisinya. Kejadiannya bagaimana? Nih, dalam surah Al-Isra ayat 1 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi Isra Mi'raj adalah hal yang benar-benar terjadi pada diri Rasulullah, karena sudah ada petunjuknya, yaitu di surah Al-Isra ayat 1 bahwa Nabi berangkat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Itulah surah yang menceritakan tentang berangkatnya Nabi, mulai dari ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbaring-baring di Maqam Ibrahim, ya di Hijr Ismail. Rasulullah dijemput oleh dua sahabatnya, yaitu malaikat Jibril dan Mikail. Lalu Rasulullah disucikan dadanya, dioperasi kalau kata era sekarang, untuk dikeluarkan kotoran-kotoran yang merusak jiwanya. Contohnya sifat iri, hasut, dengki, itu dibuang. Lalu Rasulullah dinaikkan tentang peristiwa Mi'raj ini, naiknya Nabi dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah. Itu hadisnya Bukhari, Muslim, dari Anas bin Malik. Ya. Di sini di bawah ada hadisnya. Asra, ya, biar ibu banyak wawasannya ya, agak kita bahas. Dalam surah Al-Isra tadi kan ada subhanalladzi asra, berarti perjalanan pada malam hari. Ada yang mengatakan akhir malam,
Akhir malam itu waktu tahajud. Isra dilakukan Nabi itu melakukan perjalanan pada malam hari mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj, tadi kan ada di salawatnya. Sallu ala nuril ladzi araja, naik artinya. Mi'raj adalah alat yang digunakan untuk naik tangga, katanya terbuat dari emas. Ya, kita ingat lagi sejarah ini agar kita semakin naik girah untuk beribadah kepada Allah. Ini sudah ada bahasannya dalam kitab At-Tashil, Ita'wil At-Tanzil, Tafsir An-Nahl Al-Isra. Kayak Syekh Mustafa Al-Adawi, beliaulah yang berkarya menceritakan tentang arti-arti makna Isra dan Mi'raj. Banyak perbedaan kapan berangkatnya, tapi banyaknya orang mengatakan 27 Rajab. Bahkan 27 Rajab itu pada bulan nasionalnya itu diliburkan untuk penghormatan kepada momentum Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada yang bertanya ke Ibu, emang benar 27 Rajab? Ibu katakan aja, memang banyak pendapat gitu. Tapi yang kita sepakati yang ini yang sudah biasa dipatwakan oleh MUI ya di Indonesia. Jadi kita jangan marah kalau tiba-tiba bukan 27 Rajab, ya yang penting bulan Rajab. Jadi kita harus tahu bahwa ada yang berbeda. Ada yang mau baca arti daripada ayat ini masih tentang Isra Mi'raj. Silahkan kalau ada yang mau baca. Ibu-ibu. An-Najm. Mau baca silahkan Bu Santi. Surah An-Najm. Saya bacakan dulu ayatnya. Saya bacakan. Ya silakan Bunda. Barangkali ada yang mau mencari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya bernilai ibadah, ibu-ibu boleh mengikuti ya meskipun di mute. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma dhawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. 'Allamahu shadidul quwa ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى الشجرة ما يغشى ما ساق البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Ada yang mau baca? Artinya? Bu Santi mau bacakan artinya? Saya bacakan 1 sampai 5 ya. Silahkan Ibu. Silakan Bu Yanti. Nanti dilanjutkan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tidaklah diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Teruskan saja Ibu. Yang mempunyai keteguhan, maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat kepada Muhammad, lalu bertambah dekat, sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya, Muhammad, apa yang telah diwahyukan Allah.
hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu, musyrikin Mekah, hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu? Dan sungguh, dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang tidak meliputinya. Penglihatannya tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu, dan tidak pula melampauinya. Sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Masya Allah, luar biasa ya ayat ini. Iya, luar biasa. Di sini mengatakan bahwa apa yang dibawa Rasulullah itu wahyu yuha. Memang adalah wahyu yang telah diturunkan oleh malaikat Jibril. Saat itu, ketika Isra Mi'raj, di atas Mi'raj di Sidratul Muntaha, Jibril bertanya. Begitu tafsirnya ya. Kalau ini kan terjemah. Wahai Muhammad, inginkah engkau melihat wujudku yang asli? Maka Jibril menampakkan rupanya yang asli, ya kan? Di Sidratul Muntaha. Jadi selama ini malaikat Jibril datang ke bumi menampakkan wajahnya yang rupawan, yang tampan, datang membawa wahyu kepada Nabi. Terus ketika di Sidratul Muntaha, Masya Allah, saya masih merinding. Ketika dikepakkan sayapnya, menurut sebagian ulama, itu sayapnya dari masyrik sampai maghrib, malaikat Jibril. Ya, di sayap-sayapnya itu penuh intan permata. Gitu. Jadi malaikat itu tidak disifati perempuan, tidak disifati laki-laki. Malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak banyak tidur juga kayak kita. Tidak banyak makan, jadi memang tidak makan. Gitu. Jadi kerjaan malaikat adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya bertasbih. Itu pula yang membuat malaikat protes saat Allah membuat manusia menjadi khalifah, ya kan? Itu. Bukannya akulah yang suka bertasbih kepadamu siang malam. Kata Allah, ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu. Akhirnya malaikat bilang, subhanaka la ilma lana. Kalau begitu, maha suci engkau, aku tidak tahu apa-apa tanpa bimbinganmu. Akhirnya Allah menciptakan Adam sebagai khalifah. Malaikat hanya takut kalau manusia hanya berbuat kerusakan. Tapi apa-apa kata malaikat itu emang terjadi sekarang. Manusialah yang membuat kerusakan itu. Jadi kaitannya surah An-Najm ini dengan yang tadi, dengan ayat-ayat berikutnya. Banyak suara kayaknya Ibu Tisa ya. Adalah di mana Jibril menampakkan di Sidratul Muntaha di dekatnya ada surga tempat tinggal. Luar biasa ya. Itu surah An-Najm 1:18 disimpan ya Ibu. Kalau mau melihat, kalau memberikan dalil kepada orang, emang benar Isra Mi'raj itu Nabi naik ke Sidratul Muntaha. Itu loh surah An-Najm. Baca 1-18 gitu, rincian dan urutan kejadian Isra Mi'raj. Selain itu banyak juga dalam hadis sahih dan berbagai riwayat ya. Ini nih para periwayat hadis yang menceritakan tentang Isra Mi'raj ini. Kapan itu Isra Mi'raj? Ini salah satunya kita buka ya hadisnya. Ada yang mau baca Ibu? Hadis ini? Boleh artinya aja nggak apa-apa. Ya Bunda. Silakan. Boleh di next layarnya Bunda. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika aku diisrakan atau diperjalankan, aku bertemu Musa alaihi salam. Lalu Nabi SAW mensifatinya dengan mengatakan bahwa ia adalah pria yang tidak gemuk, yang tidak berambut, antara lurus dan keriting, serta terlihat begitu gagah. Nabi SAW bersabda, aku pun bertemu Isa. Lalu beliau mensifati Isa bahwa ia adalah pria yang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, dan kulitnya kemerahan seakan baru keluar dari kamar mandi. Next.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku pun bertemu Ibrahim Shallallahu Alaihi dan aku adalah keturunan Ibrahim yang paling mirip dengannya. Aku pun datang dengan membawa 2 wadah, salah satunya berisi susu dan yang lainnya khamr atau arak. Lantas ada yang mengatakan padaku, ambillah mana yang engkau suka. Aku pun memilih susu, lalu aku meminumnya. Ia pun berkata, engkau benar-benar berada dalam fitrah. Seandainya yang kau ambil adalah khamr, tentu umatmu pun akan ikut sesat. Hadis riwayat Muslim nomor 168. Masya Allah. Jadi Nabi komplit ya, bahwa pertemuannya mulai dari langit pertama sampai langit ketujuh. Dan dia mengatakan, aku adalah paling mirip dengan Nabi Ibrahim. Gitu. Karena memang Nabi adalah keturunan ketujuh dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan semua ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah, ingat ya Bu, merupakan modifikasi dan unifikasi, penyempurnaan dari ibadah-ibadah yang dilakukan oleh kakeknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena di zaman Nabi Ibrahim sudah ada haji, sudah ada sunat, ya kan? Jadi sebetulnya millata Ibrahim itu, Islam itu kan tetap ada dari zaman Nabi Adam ya, tidak ada agama lain yang diterima oleh Allah. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang diterima baik dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, agama Islam. Jadi Islam itu bukan hanya ada pada masa Nabi, yang berbeda itu hanya syariahnya saja. Jadi sesungguhnya Islam itu sudah ada pada zaman Nabi Adam. Seperti itu. Sampai Nabi pun diangkat untuk dipertemukan kepada nabi-nabi sebelumnya, para pemeluk agama Islam yang telah mensiarkan Islam di bumi. Itu tadi perjalanan yang bertemu, yang terakhir bertemu Nabi Ibrahim, sampai mensifati nabi-nabi itu untuk membuktikan bahwa ia kenal Nabi Musa, ya. Dia melihat Nabi Isa seperti baru keluar dari kamar mandi gitu tadi. Seger berarti ya. Indahnya pertemuan perjumpaan para nabi. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di langit ketujuh kan ada Baitul Ma'mur ya. Saya pernah bercerita di sini ya, bahwa rumah Allah itu ada juga yang namanya Baitul Ma'mur. Perlu diulang, ada 3 rumah Allah. Yang satu Baitul Ma'mur ada di langit ketujuh. Yang kedua Baitullah ada di Makkah. Seandainya Baitul Ma'mur itu jatuh, pasti jatuhnya tepat di Baitullah. Sama. Gitu. Baitul Ma'mur ada di atas langit ketujuh. Di dekatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka sholat 2 rakaat, lalu Nabi Ibrahim mempersilahkan Rasulullah untuk mengimami. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW itu meskipun fisiknya didatangkan akhir zaman, akan tetapi cahaya dan ruhnya sudah diciptakan 40.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi tua ya, gitu. Jadi silakan engkau yang mengimami. Meskipun Rasul mempersilahkan kepada kakeknya Nabi Ibrahim, tapi engkau lah yang berhak mengimami. Seperti itu. Ya, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi menjalani Isra Mi'raj menemui sejumlah golongan manusia yang ia akan hadapi kelak dalam dakwahnya. Pertama, ini orang yang berjihad di jalan Allah ketika Isra. Nabi melihat suatu kaum yang bercocok tanam. Dalam waktu 1 hari, langsung panen. Setiap mereka menuai, langsung tumbuh lagi. Terus Nabi berkata kepada Jibril, man haula'i ya Jibril, begitu bahasa Arabnya. Mereka siapa? Ini yang ditemui Nabi ya, saat Isra. Mereka siapa? Terus kata Jibril, mereka adalah orang-orang yang senantiasa berjihad di jalan Allah. Amal kebaikan mereka dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Dan segala sesuatu yang mereka belanjakan, Allah menggantinya. Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Orang-orang yang bersedekah, membelanjakannya di jalan Allah, Allah mengatakan gak akan miskin. Itu kalau bahasa kitanya, ilustrasinya ya. Itu kenapa? Malah akan banyak lagi rezekinya, dilipat gandakan. Ini bulan Sya'ban ya. Bulan Sya'ban bulan menyiram. Kemarin waktu kajian hari Selasa saya bahas ya di kelasnya Ibu Santi dan Ibu Tisha. Bulan Rajab itu bulan menanam.
Mulai dari bulan Rajab, kita tingkatkan ibadah giroh kita agar lebih baik lagi di mata Allah. Sekarang sedang disirami oleh kita, dirawat supaya bagus tanaman kita. Nanti menuju bulan Ramadan, bulan menuai. Panen kita, panen pahala. Apabila melakukan satu kebajikan 700 digandakan. Masya Allah, luar biasa. Maka orang-orang begitu bulan Ramadan, yang banyak-banyak hartanya segera dikeluarkan. Karena ada nilai-nilai ekstra di sana mengeluarkannya. Masya Allah, tabarakallah. Mereka adalah orang-orang yang tadi, yang dalam surah Ali Imran 193. An aminu, apabila dipanggil beriman, fa'amanna, maka mereka beriman. Ayo silakan, sebarkan zakat fitrah, zakat mal, gitu, bulan Ramadan, tinggikan sedekah untuk orang yang mau berbuka puasa. Cari yayasan-yayasan yang merawat yatim piatu dan duafa, orang-orang yang hafal Al-Quran, gitu. Luar biasa. Itu deh. Orang ini akan seperti ini nantinya yang dilihat oleh Rasulullah. Belum sehari panen, tumbuh lagi. Ya kan? Panen lagi, tumbuh lagi, panen lagi. Karena itu luar biasa, Bu. Bagi petani. Masya Allah, lama-lama kita jadi kaya. Ya kan? Kaya secara hakikat. Ini yang dilihat oleh Rasulullah saat peristiwa Isra Mi'raj. Yang kedua, Rasulullah melihat orang-orang yang malas sholat. Jangan sampai ibadah kita kendor, lalai, tertidur. Karena Nabi melihat ada suatu kaum yang Nabi lihat. Kepalanya dipecahkan oleh batu-batu besar oleh dia sendiri. Dia timpakan batu, pecah kepalanya, hancur. Habis itu kembali lagi seperti awal. Terus Nabi bertanya, "Man haula'i ya Jibril?" Siapa mereka Jibril? Kalau bahasa Arabnya, haula'il ladzina tatasaqalu ru'usahum anis salatil maktubah. Mereka adalah orang-orang yang berat apabila mau mengerjakan sholat wajib. Gitu. Haula'il ladzina tatasaqalu ru'usahum, ru'us itu adalah kepala, anis salatil maktubah. Saya masih ingat bahasa Arabnya, Bu. Qadarullah, saya dulu usia 12 tahun diajak ngaji ini sama Abah. Namanya kitab Dardir. Jadi itu hafalan melekat yang bahasa Arab tuh. Jadi masih ingat, oh iya ini dari kitab Dardir, saya bilang. Luar biasa. Jadi mengingatkan kita supaya apa? Supaya jangan malas sholat. Saya bilang takut ya. Abah, ada orang yang ditimpakan kepalanya hancur. Itu yang dipakai orang tua ke kita untuk menakut-nakuti. Sehingga kita takut. Kalau udah datang sholat, ayo, kata Abah Zuhur, langsung kita lari wudhu. Karena ingat ini, dipecahkan kepala, hancur. Habis itu kembali kepalanya seperti semula, hancur lagi. Itu juga yang saya tanamkan sama Zikwa, Arsy, dan lainnya. Kalau seperti Kalisma dan lainnya sudah istiqomah, yang kecil-kecil ini. Nah, takut sekali. Rasul pernah melihat ada segolongan kaum ditimpakan kepalanya oleh batu-batu besar. Bagus lagi, hancur lagi. Ternyata mereka adalah orang yang malas melakukan sholat wajib. Karena kan sholat wajib itu didapat oleh Rasulullah dengan susah payah. Ya. Iya, 5 waktu itu dengan susah payah. Bolak-balik sampai malu Rasulullah. Tadinya kan 50 waktu. Waduh, udah dikasih kemurahan sama Allah 5 waktu. Ternyata masih ada yang tinggal juga, benar kata Nabi Musa. Ya kan? Gitu. Udah malu Rasulullah menawarnya, gitu kan. Ada apa lagi kejadian? Orang yang tidak menunaikan zakat dilihat oleh Rasulullah saat itu. Jadi Rasulullah itu semacam dipampangkan film kalau sekarang ya. Diperlihatkan oleh Allah. Nanti umatmu ada yang seperti ini ya Muhammad. Ada kaum yang di bagian mukanya ada tanda digiring bagaikan unta, binatang ternak. Habis itu mereka mau makan pohon berduri. Namanya zakum. Habis itu batu-batu yang api itu batunya api dimakan oleh dia. Man haula'i ya Jibril? Siapa mereka? Jibril bilang, mereka adalah orang-orang yang tidak menunaikan zakat dari umatmu di dunia. Harta bendanya dia simpan, takut habis. Ada orang yang menyeru kepada sedekah, dia diam. Ada orang yang menyeru zakat, zakat coba yang wajib keluarkan.
dia takut. Macam siapa itu? Macam Korun pada zaman Nabi Musa. Ya, Korun kan selalu, Korun, kapan berzakat? Bilangnya apa sama Nabi Musa? Aku kan usaha sendiri, Musa, bukan dari Allah ini, aku capek. Aku capek ini berusaha nyari uang siang malam, itu hasil kerja kerasku. Kalau aku berikan zakat, habis. Dia lupa pada janjinya Korun itu. Padahal tadinya dia adalah orang yang baju satu kering di badan. Minta Nabi Musa untuk mendoakannya agar dia punya jalan kekayaan. Kata Nabi Musa, lakukan segala yang diperintahkan Allah. Kan tadinya ahli ibadah. Jangan lupa meskipun kau sudah kaya. Tapi Korun malah ingkar terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Dia merasa itu hasil usahanya. Kata Nabi Musa, ada perjanjian dari Allah, kalau engkau ingkar, maka Allah akan menghukummu yang hukuman itu belum datang kepada umat-umat lain. Dihukumnya apa? Korun ambles ke tanah, sejengkal setiap harinya. Gak tahu sekarang udah di bumi mana. Udah lama ya, ratusan tahun. Dan orang-orang malah mencari karun ya. Ya, mencari harta karun di bawah bumi. Seperti itu ya, jangan sampai kita tidak berzakat. Ini intisari Isra Mi'raj hari ini. Keempat, Nabi melihat orang-orang yang suka zina dan selingkuh. Ada kaum, ada daging yang matang di depannya dalam kuali. Ada daging yang mentah. Tapi orang-orang ini malah makan daging yang busuk, yang buruk. Gitu. Kenapa mereka seperti itu? Ya, lelaki ini adalah orang yang ke kalangan umatmu, mempunyai seorang istri yang halal, cantik, lagi baik, tapi ia datangi wanita yang buruk. Ia tidur bersamanya hingga pagi hari. Ada seorang wanita yang punya suami yang halal, lagi baik, tapi yang mendatangi lelaki. Digambarkan oleh Allah dalam pandangan Rasulullah, dia tidak makan daging yang baik, malah dia makan daging yang buruk. Pada saat Isra Mi'raj diperlihatkan. Banyak sekali ya, mudah-mudahan ini kejangkau Ibu Tisha, udah jam 11.07. Ada orang yang suka duduk di pinggir jalan, ngerumpi, ada kayu di tengah jalan, tidak ada satupun yang melaluinya, bajunya pasti robek. Nah, ada duri-duri soalnya. Orang itu, kenapa itu? Duduk di pinggir jalan seperti itu. Mereka, kata Jibril, perumpamaan sejumlah orang dari kalangan umatku suka duduk di pinggir jalan, menghalangi manusia dari jalan Allah. Kalau sekarang kan ilustrasinya tidak begitu. Tidak di jalan, pinggir jalan. Tapi setiap ada kebaikan-kebaikan dihalangi oleh dia. Jangan ngaji di MT Khairunisa, gurunya pelaku bid'ah, misalkan. Gitu. Jangan ngaji dengan kiai ini. Itu juga sebagai menghalangi. Ya, hati-hati. Yang benar-benar orang baik. Yang benar-benar orang beriman. Jadi, Jibril membacakan firman Allah yang surah Al-A'raf ayat 86. Ya. Janganlah kalian duduk di tiap-tiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalangi orang yang beriman. Jangan ganggu orang beriman. Ya. Takut kejadiannya seperti itu. Ditaruh di tengah perjalanan, ditusuk-tusuk duri neraka. Nabi melihat lagi lelaki yang telah mengumpulkan setumpuk besar barang, tidak mampu diangkatnya. Pada sebagian ulama mengatakan itu adalah kayu bakar. Terus saja ditumpuk di kepalanya. Mahadza ya Jibril, apa ini? Kata Nabi. Kata Jibril, dia adalah seorang lelaki yang kalangan umatmu banyak amanahnya, tidak mampu menunaikannya. Ya Rob, takut banyak amanah itu, tapi tidak mampu membawanya. Yang dilihatnya pada saat Isra Mi'raj itu, dia nanti akan terus ditumpuk-tumpuk kepalanya, setumpuk barang-barang, sampai pecah kepalanya dong ya, barangnya banyak banget. Nabi juga melihat ada kaum yang lisan bibir mereka tuh digunting. Guntingnya itu terbuat dari neraka. Setiap kali digunting, lidahnya itu kembali seperti semula dan
begitu terus, digunting lagi, baik lagi, digunting lagi. Gak ada hentinya. Mahada ya Jibril, apa ini? Mereka adalah ahli khutbah tukang fitnah. Khutbah di sini bukan khutbah Jumat ya. Intinya itu provokator. Jangan jadi provokator. Provokator nanti di neraka dia kerjaannya menggunting lidah. Ya, yang apa? Memfitnah-fitnah orang. Naudzubillah summa naudzubillah. Emang susah Bu hidup ini? Saya juga susah. Susahnya apa? Kita itu takut dari dua hal. Ghibah dan fitnah. Kadang-kadang kita menceritakan orang lain. Benar, terjadi adanya. Nilainya ghibah. Kadang-kadang kita menceritakan tentang orang lain. Di orang lain itu padahal tidak ada, tapi kita ceritakan, jatuhnya menjadi fitnah. Itu ghibah dan fitnah. Itu akan membersamai kita yang harus kita hati-hati. Dua hal itu. Takut ghibah. Apalagi kalau tidak terjadi pada orang itu, takut fitnah. Gitu loh. Itu dilihat oleh Rasulullah. Saat Isra Mi'raj diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Sebagai gambaran bahwa umat-umatnya itu akan ada yang seperti itu. Na'udzubillah summa. Nabi melihat suatu tempat yang ada batu kecil, darinya keluar seekor sapi jantan. Seekor sapi jantannya besar. Lalu si sapi itu mau masuk kembali ya ke tempat tadi dia keluar, tapi tidak bisa masuk. Dia keluar dari batu kecil, mau masuk lagi, tapi tidak bisa. Mahada ya Jibril, apa ini? Ini saat Isra Mi'raj diperlihatkan. Ini perumpamaan orang laki-laki yang mengucapkan kata-katanya besar, sombong. Kemudian ia menyesalinya, tapi ia tidak mampu mencabut kata-katanya itu. Hati-hati ya. Hati-hati berkata. Dalam ilmu psikologi itu begini Bu, ilustrasinya. Kalau kita menancapkan paku di pohon, kita tancapkan paku. Lalu paku itu dicabut, tetap ada sisanya. Pohon itu berkarat oleh paku itu. Kalau kita melukai dan menyakiti hati orang, hati-hati. Meskipun dia sudah memaafkan, ibarat paku tadi ketika dicabut, masih ada lukanya, masih ada karatnya. Ya, jadi kita nggak bisa kadang-kadang memaksakan, ayo lo baik lagi, baik lagi. Yuk. Itu akan ada tersisa luka-luka itu. Maka hati-hati kita, ya, menjadi orang yang sombong. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu. Nah, Rasulullah SAW dari Anas yang mengatakan bahwa Rasulullah juga bersabda, mengemukakan hadis ketika saya dinaikkan menghadap kepada Allah. Saya bersua dengan kaum yang memiliki kuku dari tembaga. Dicakar mukanya dengan kukunya dari tembaga. Lalu aku bertanya kepada Jibril, man haula'i ya Jibril, siapa mereka? Jibril mengatakan, mereka adalah orang-orang yang suka memakan daging manusia, mengumpat orang lain, mempergunjingkan kehormatan mereka. Orang yang suka menyebarkan aib, yang disebut memakan daging manusia itu. Kan sudah ada hadisnya. Kalau engkau menyebarkan aib saudaramu, sama aja dengan makan bangkai. Betul gak? Ada kan hadis? Pernah melihat? Pernah mendengar? Pernah dibawakan oleh para guru-guru kita. Orang yang mengumpat, menggunjing kehormatan mereka. Jadi, diperlihatkan oleh Allah, orang itu mempunyai kuku dari tembaga, cakar mukanya. Itu yang aku lihat, gitu kata Nabi. Dari mana hadisnya? Anas bin Malik. Nabi melihat banyak piring besar, daging segar yang dipotong-potong. Tapi kok nggak ada manusia yang dekat? Padahal itu enak. Tapi ada lagi yang di piring besar bau busuk. Tapi dia dekati. Ternyata, kata Jibril, itulah orang yang mau melakukan pekerjaan haram. Padahal ada yang sudah dihalalkan. Nabi melihat banyak kaum. Kaum itu bibirnya seperti bibir unta. Bukakan mulutnya, bara api dimasukkan. Keluar dari lubang bawah mereka. Terus begitu terus. Mereka menjerit.
Minta tolong kepada Allah. Allah, gak kuat, bara api ini panas. Jibril seperti unta. Marhaulah, iya Jibril, siapa mereka? Kata Nabi. Nabi selalu melihat dengan rasa kasihan kalau itu adalah umatnya bagaimana. Jibril menjawab, adalah mereka, orang-orang dari kalangan umat. Siapa yang suka memakan harta anak yatim secara zolim, bukan disimpan untuk anak yatim itu sendiri untuk nanti besar. Kan ada, Bu. Jangan pandangan kita memakan harta anak yatim adalah para pengurus yayasan. Kadang-kadang ada seorang ibu yang padanya ada anak, ayahnya sudah meninggal, hartanya ia habiskan dengan ayah tirinya. Harta yatim, dia makan dan dia tidak kebagian. Hati-hati. Bayangannya ke sana. Ada orang yang dititipkan yatim dengan membawa warisan-warisannya, tapi warisannya dihabiskan oleh keluarganya. Hati-hati, itu akan makan api bara. Tetap aja di neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ada di surah An-Nisa ayat 10 ya, jangan makan harta anak yatim. Terus Nabi melihat banyak kaum yang perut mereka besar, besar-besar seperti rumah. Ada yang bangkit aja susah, merintih minta tolong. Kenapa ini? Siapa mereka? Jibril menjawab, adalah segolongan dari umatmu yang disebutkan dalam firman Allah surah Al-Baqarah 275. Orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan sepertinya berdiri orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Banyak ya? Yang 13, orang yang suka mencela. Nabi melihat banyak kaum pada saat Isra Mi'raj. Yang daging lambung mereka dipotong, lalu mereka memakannya. Ya Allah, daging lambung dipotong oleh dia, lalu dimakan. Makanlah olehmu daging ini sebagaimana kamu pernah memakan daging saudaramu. Saya bertanya, siapa mereka Jibril? Adalah mereka orang-orang yang suka mengumpat dan mencela dari kalangan umat. Ada dalam surah Al-Humazah. Ya. Demikian itulah 13 golongan manusia yang ditemui oleh Nabi pada saat Isra Mi'raj. Ini kitabnya ya, kitab bahasa Arab punya saya. Namanya Bainama Qisas Al-Mi'raj, karya Syekh Imam Najmuddin Al-Ghaiti Ad-Dardiri. Saya mengaji ini pada saat usia 12 tahun. Tepatnya lulus SD. Ya, pernah diceritakan ini. Semoga Allah memberikan ibrah kepada kita dan hikmah dari sejarah Isra Mi'raj agar kita mampu untuk meningkatkan amal ibadah, agar kita mampu untuk berakhlak karimah, lalu kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari, lalu kita menjadi pribadi yang terbaik, menjadi manusia-manusia pilihan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga perjumpaan kita pagi ini menjadi amal soleh, menjadi bernilai ibadah. Allah dengar apa yang kita inginkan. Allah ampuni apa-apa yang telah kita lalai selama ini. Allah rahmati kita, Allah berkahi kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hanya sampai di sini, ini saja ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Eri. Masya Allah ya, uraiannya begitu, aduh, ada yang menggembirakan, ada yang mengerikan. Tadi di awal disampaikan bahwa pada Isra Mi'raj lah kita mendapatkan, Nabi Muhammad mendapat perintah untuk sholat 5 waktu. Dari sebelumnya 50 waktu, tapi yang wajib hanya 5 waktu. Sebetulnya kalau kita mau lakukan yang sunah-sunah dalam sehari, mungkin bisa lebih dari 50 ya Bunda ya, minimal 40. Betul. Ya. Jangan ketemu kita. Ya. Lagi apa Ibu Tisa? Lagi sholat. Sholat sunnah kalau mau dilakukan bisa totalnya lebih dari 50 sehari. Sholat iya, sunnah. Sholat duha, sholat malam, lail ya. Itu kalau di total mau dilakukan seharian itu bisa lebih dari 50, minimal 40 gitu ya. Kemudian juga tadi disampaikan tentang
sebelum Ramadan ini ada bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Bulan Rajab itu bulan masa menanam. Bulan Sya'ban ini sekarang di kejadiannya di Isra Mi'raj itu bulan masa menyiram, dan nanti di Ramadan kita akan menuai pahala-pahala yang banyak insya Allah. Mudah-mudahan Rajab sudah kita lalui, di bulan Sya'ban ini kita bisa mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan yang sebentar lagi, ya mungkin nggak sampai sebulan nih udah Ramadan ya. Kemudian tadi juga disampaikan ada doa-doa di surah Ali Imran ayat 190 sampai dengan selesai, tapi di 192 sampai 194 itu doa yang disampaikan tadi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari ibu-ibu yang hadir hari ini, boleh tentang tentang sejarah Isra Mi'raj atau juga yang lainnya, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan raise hand, boleh juga menulis di chat Zoom. Silakan ibu-ibu. Itu Ibu Ibu Suhermawati. Ya, saya mau nanya Ibu Tisa. Ya. Oh iya, baik Ibu Suhermawati, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya ibu-ibu, terutama Bunda Eri. Alhamdulillah saya udah agak ngerti sedikit. Cuman saya mau tanya, itu yang kendaraan buruk itu bagaimana Bunda? Yang apa itu Ibu Tisha? Saya kurang mendengar. Kalau tadi di surat An-Najm tidak ada disebutkan buruk ya, tapi kan yang selama ini beredar bahwa Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha menaiki buruk gitu. Bagaimana Bunda? Ya betul, itu di hadis adanya Ibu. Ya, bahwa Rasulullah SAW itu dijemput oleh kedua malaikat, yaitu Jibril, Mikail, dengan menggunakan buruk. Ya, dijemput yang tadi saya sempat sedikit singgung, yaitu dijemput di Hijr Ismail. Ya, dibawa menggunakan buruk. Terus kan ada yang bundar gitu tuh, Hijril Ismail. Nah itu di situ dijemputnya Rasulullah. Luar biasa, yang udah ke sana ya tahu ya. Alhamdulillah udah Bunda. Jadi ke Masjidil Aqsa kan ada tiangnya tuh, buraknya di situ, baru ke Sidratul Muntaha gitu ya. Ya. Alhamdulillah. Kalau ke Mi'raj itu menggunakan tangga yang tadi saya sempat singgung. Ya, tangga emas. Tangga terbuat dari emas. Ya. Buruk itu menurut beberapa penafsir, ada yang mengatakan buruk itu kan dari surga diambil. Ada yang mengatakan itu adalah kurbannya Habil, putranya Nabi Adam. Ada yang mengatakan ya buruk itu sendiri memang sudah ada. Tapi ada yang mengatakan itu loh kurbannya Habil yang paling terindah. Ada yang mengatakan buruk. Buruk itu ternyata sudah kenal Rasulullah Ibu. Sehingga ketika diajak oleh malaikat mau kemana, mau menjemput Muhammad, dia langsung gitu dalam kitab Dardir tadi yang saya baca ya. Dan jadi dia senang gitu. Kenapa dia senang? Ternyata kan memang Rasulullah SAW itu sebelum sebelum datang fisiknya ke bumi, cahayanya Nur Muhammadnya sudah ada di surga. Jadi buruk sudah tahu tentang Nabi Muhammad. Gitu. Begitu senang dia mau menjemput Nabi. Begitu dalam hadis ya Bu. Memang tidak di Al-Quran yang tadi ada. Ada lagi yang lain? Ya, Ibu, dan Ibu tahu Rasulullah SAW itu tidak langsung pergi Isra ya. Tapi yang tadi saya ceritakan, dicuci dulu dadanya, dioperasi, dibedah, lalu dikeluarkan. Seperti itu. Ya. Terima kasih Bunda Eri. Iya, baik. Silakan Ibu Yani mau bertanya, Bunda. Terima kasih Bu Tisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Eri. Saya mau menanyakan gini. Saya pernah mendengar bahwa Isra dan Mi'raj itu tidak bersamaan waktunya gitu. Karena Isra itu dilaksanakan pada tahun ke-12
pada kenabian, kemudian Mi'raj pada tahun kelima menurut sejarahnya. Begitu. Ada yang mengatakan seperti itu gitu. Jadi saya bingung juga nih. Kan selalu kita kan memperingati Isra Mi'raj jadi satu. Memang benar. Ya udah jelas banget Bu di Al-Qur'an tadi. Ya, Isra dan Kan tadi udah jelas banget bahwa Isra Mi'raj itu menyatu, ya. dimi'rajkan. Kan Isra lalu Nabi dinaikkan, tidak ada jeda. Oke, ya, lebih yakin ya. Terus kemudian Bunda Eri, apa sih hikmah daripada Isra Mi'raj ini dalam zaman yang kekinian ini ya, bahwa kita tuh apa sih namanya menarik hikmah daripada peristiwa Isra Mi'raj itu? Hikmahnya tadi dari cerita-cerita yang diceritakan, kita bisa menarik hikmah bahwa kita jangan bergibah, jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang akhirnya pada azab yang tadi. Atau hikmah lainnya kita bisa menaikkan ibadah sesuai judul tema hari ini. Dengan melihat kisah-kisah bagaimana perjuangan Nabi, tawar-menawar tentang 50 waktu menjadi 5 waktu. Iya kan? Sampai Rasulullah malu, saya malu kalau nawar terus, wahai Musa. Gitu. Jadi kembali ke akhlak ya, akhlaknya itu mencontoh 13 peristiwa tersebut ya Bunda Eri ya. Ya, terutama akhlak itu yang kita contoh adalah akhlak yang ada pada diri Rasulullah. Karena Nabi sudah Allah katakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Taulah Nabi suri tauladan. Ya kalau misalnya kita sudah mengakui bahwa apa namanya tadi ya tauhid kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, setidaknya kita harus meniru akhlaknya Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Bukan setidaknya, memang seharusnya ya supaya mendarah daging ya Bunda Eri ya semuanya dengan adanya ini. Baik, terima kasih Bunda. Ya, ada lagi tambahan Ibu, kan tadi tuh Nabi SAW dibedah pada saat mau Isra Mi'raj. Tapi Rasulullah itu sebetulnya sudah melakukan 3 kali pembedahan. Yang pertama ketika beliau berada dengan Ibunda Halimatus Sa'diyah. Sehingga Ibunda Halimatus Sa'diyah merasa kehilangan kemana Muhammad pergi. Ternyata kata saudara angkatnya, Muhammad dibawa seseorang pergi Ibu. Ternyata itu adalah malaikat Jibril. Dia dibedah gitu pada waktu kecil antara usia 4 sampai 5 tahun dalam satu riwayat, dan dibedah kembali pada saat usia 10 tahun, lalu dibedah kembali pada saat mau menaiki Isra Mi'raj. Indah ya, itu sama Allah sendiri dikeluarkan rasa sifat-sifat takut amarah. Kenapa? Karena Nabi tantangannya besar. Mau menghadapi orang-orang Masya Allah yang mulutnya melebihi netizen sekarang di era digital. Oleh itu dihilangkan rasa marahnya, dihilangkan rasa ingin balas dendamnya, dihilangkan rasa rapuhnya. Yang ada adalah warafa'na laka dzikrak. Udah, makanya ada surah Al-Insyirah. Al-Insyirah itu kan ketika Nabi sedang duduk, sedang merenung, langsung Allah bilang, alam nasyrah laka sadrak ya Muhammad. Bukankah sudah kulapangkan dadamu? Artinya sudah dibedah, sudah dibuang. 3 kali pembedahan. Sudah dihilangkan rasa-rasa yang buruk. Ibu mau dibedah? Berarti kita apa dibedahnya? Dibedah oleh apa? Oleh ibadah-ibadah kita. Gitu. Agar kita tidak dendam dengan orang, ya kan? Kalau kita nggak bisa dibedah oleh malaikat Jibril, kita lakukan sendiri. Bunda Eri itu dibedah itu dalam arti sesungguhnya atau kiasan gitu, maksudnya dibedah. Emang dibawa di ibadah seperti ini. Emang dibawa dicuci oleh air Zam-Zam. Oh, jadi secara fisik memang betul dibedah gitu ya? Betul, secara fisik dibedah. Dicuci oleh air Zam-Zam. Ya, di situ juga sama di Hijr Ismail. Kak Eri, kita kan nggak pernah ngalamin dibedah nih, berarti manusiawi dong ya kalau kita punya marah, punya ini, apa namanya kecewa, gitu-gitu. Ibu tahu kan sifatnya manusia? Ada level. Sifatnya manusia itu a'rad basyariyah. Sifat kemanusiaan. Jadi kalau sesekali ada sifat-sifat itu memang sifat manusia itu a'rad basyariyah. Kenapa itu tidak terjadi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Nabi memang menspesialkan Rasulullah untuk menjadi panutan, tauladan. Iya. Beda dengan kita. Sama Nabi juga suka makan, Bu.
Cuma kalau Nabi sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit, Makan. nah itu bedanya. Nabi sama, Nabi juga tidur. Tapi kalau Nabi tidurnya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit, Tidur. Oh, Bu. nah gitu. Bunda Eri mau Sama Nabi tanya, juga punya marah, cuma sedikit marahnya. Kalau kita sedikit-sedikit Ngambek. marah. itu makanya jasadnya gimana ya Bunda? Itu ketika ininya diambil itu ibaratnya kayak mungkin rohnya gitu mungkin ya apa di Bukan, hanya mau memperkeluarkan kotoran-kotorannya. oh, Gitu. Karena jadi ini jiwanya mungkin ya, ini bisa Bunda. dibahas sama Ibu Aisyah Dahlan ini. Di mana makanya kadang-kadang kita suka dibekam. Kalau kita bekam ya, mengeluarkan darah-darah yang dialiri oleh jalannya darah hitam, darah beku oleh setan itu dihuni gitu. Kalau ini kan di dada. Ya pokoknya sejarahnya seperti itu. Secara kejadian kita tidak tahu, tapi dalam sejarahnya bahwa beliau dibedah dengan disucikan, dialiri oleh air zam-zam, dipenuhi oleh rasa tanggung jawab. Rasulullah dipenuhi dengan rasa keyakinan, semangat, sehingga bisa menghadapi umatnya yang berbagai macam. Ya, luar biasa. Itu aja surah Al-Insyirah. Kalau Maaf, Nabi nggak Bunda pernah Eri, sedih tadi- gitu. Maaf Bunda Eri, tadi sifat kemanusiaan disebut a'raj apa tadi Bu? Basyariah. Syariah. Ya, kalau bahasa Sunda namanya anyar-anyar kemanusiaan. Maksudnya itu memang sifat manusia, a'rad basyariah. Ya. Makasih. Jadi kalau Nabi ada makannya jangan kaget. Kok Nabi makan? Yang nggak makan itu kan malaikat tadi. Gak apa-apa, Nabi memang makan, tapi sedikit. Beda dengan kita, sedikit-sedikit makan. Nabi nggak pernah lesu. Nabi ada sedihnya, tapi Nabi sedikit sedihnya. Kalau kita sedikit-sedikit sedih. Kata anak sekarang apa? Era digital apa namanya Bu? Baper. Nabi itulah. Nabi itu akhlaknya bagus, makanya Nabi selalu untuk sekelilingnya selalu membawa apa kata era digital sekarang, vibes positif. Vibes. Iya. Iya, jadi orang mau marah tuh lihat Rasul gitu loh. Dia udah marah nih, ada umatnya yang menghina Nabi, tapi dia melihat Nabi biasa aja, akhirnya marahnya pun hilang. Rasulullah aja diam aja, gitu. Benar Rasulullah, indahnya ya Allah pertemuan dengannya. Salawat yang tadi itu indah itu ya. Ya Fauzan sallallahu alaihi wasallam. Indahnya pertemuan dengan Nabi. Jadi pada saat itu vibes positifnya mampu mensolih dan mensolihahkan orang-orang sekitarnya. Luar biasa. Iya. Mudah-mudahan kita juga membawa vibes-vibes positif untuk orang-orang sekitar kita ya. Amin. Menyadarkan tentang kesabaran, tentang harus banyak ibadah, berakhlak karimah. Itu hikmahnya dari kisah Isra Mi'raj ini. Amin. Ya. Ada lagi Ibu? Ya, Bu Yanti mau bertanya, Bunda. Silakan Bu Aha. Yanti. Terima kasih Mbak Tisha. Bu Yanti ke unmute. Di speakernya di Oh iya, makasih Mbak Tisha, makasih Bunda Eri. Ini pertanyaan saya ada dua nih sebetulnya Bunda Eri. Silahkan. Maaf kalau salah. Jadi yang pertama mengenai yang sholat 50 waktu. Mungkin ini selalu terjadi pertanyaan ini ya kalau Isra Mi'raj ya. Banyak orang yang bertanya-tanya udah dijawab juga masih nanya lagi ini contohnya saya. Kenapa Nabi Muhammad bolak-balik 50 waktu ganti minta segini. Bukankah Allah tahu kemampuannya manusia? Ya, yang ditetapkan Allah juga mungkin yang 5 waktu ini Allah sudah tahu udah memang segini misalnya ya ketetapannya. Tetapi kenapa secara simbolis atau secara ada makna hakikat apa sehingga diceritakan Nabi itu bolak-balik. Nah, bolak-baliknya itu nawar-menawar itu kan rasanya aneh ya untuk Nabi dan Allah gitu menurut saya ya. Jadi maksud ada tawar-tawar tentang sholat. Atau ada makna apa yang tersembunyi gitu loh Bu Eri? Ada makna ikhtiar Ibu. Ya. Ada makna ikhtiar. Oh, jadi iya, kemurahan Allah itu harus dipinta. Maknanya ikhtiar, harus dipinta gitu. Jadi Allah
Allah hanya saat itu pas saya yakin Allah sudah tahu bahwa akhirnya juga akan 5 waktu. Saya yakin itu. Ya, tapi Allah tibakanlah ke hatinya Nabi Musa untuk mengajarkan kepada Rasulullah agar balik kepadanya lagi. Nah, itu. Gitu. Sebetulnya maknanya romantis, Bu. Allah masih rindu berjumpa dengan Nabi. Ayo balik lagi Muhammad. Gitu. Banyak maknanya. Heeh. Lalu Jadi yang maknanya kedua, maknanya yang adalah kedua. ikhtiar. Mana Oh, iya. hakikatnya. Mm-mm. Maknanya Terus Allah nggak bosan, malah senang. Itu tuh terjadi juga pada kita. Allah senang dipinta. Gitu. Sebetulnya engkau itu akan diberi amarah yang sangat besar dan berat. Tapi engkau selalu mengatakan, Robbana Robbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Kan itu permohonan. Itu luar biasa Ibu Ria. Pertanyaan Ibu dijawab oleh surah Al-Baqarah itu. Jadi Allah kan bilang, la tukallifu nafsun illa wus'aha, ya. Tidaklah Allah memberikan beban tanpa pundak, gitu bahasa sayanya. Ya, sudah pasti. Tapi di bawahnya Allah anjurkan juga doa-doanya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, ya kan? Ya Allah, janganlah Engkau menghukumku ketika aku lalai, ketika aku lupa. Tapi Allah juga yang mandu. Berarti kita bakal begitu. Bakal lalai. Padahal kita sudah tahu kita mampu. Ya kan? Ketika kita putus asa, ih berat banget ini mah. Meskipun la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Meskipun Allah memberikan beban, udah pasti pakai pundak. Udah pasti ada. Tapi ini berat. Allah langsung kasih doanya. Ulahlah kamu bicara aja sama Allah. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya. Janganlah kau berikan kepada beban berat yang aku tidak kuat menanggungnya. Itu masuk ke sana. Jawaban itu. Makna ikhtiar. Bahwa memang Allah sudah pasti sudah ada tenaga kita untuk melakukan penangguhan kepada semua amanah, sudah pasti mampu gitu loh. Tapi ada ikhtiar, maknanya ikhtiar. Ya udah, kalau kau sedang putus asa, kan itu yang sholat itu kan tadinya 50 waktu, termasuk di doa ini. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina, ya. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu. Ada Bu Tisha? Coba diceritakan lagi. Jadi gini, ya Allah, janganlah Engkau berikan aku beban, yang beban itu telah Engkau timpahkan kepada orang-orang terdahulu. Zaman Nabi Adam, itu berat, Bu. Makanya usia mereka panjang. Ada yang 900 tahun. Dan tugasnya berat-berat, gitu. Nah itu kita nggak mau, maka Allah pandu juga. Ya udah Muhammad, engkau berdoa ini, gitu. Robbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina Bu Tisha dibaca lagi. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana. Yang Rabbana wala tahmil alaina. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qawmil kafirin, gitu ya, Bunda ya. Ya, artinya coba biar semuanya tahu. Sebentar. Maksud saya artinya, Rabbana wala tahmil alaina. Silakan Ibu Ria sendiri mungkin. Al-Baqarah yang 286 dan 24, lihat ya, 24 sampai 286. Ada yang sudah menemukan, silakan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang ia kerjakan, dan dia mendapatkan siksa kejahatan dari apa yang dikerjakannya. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Shadaqallahul azim. Masya Allah ya, udah langsung diceritakan itu tadi ilustrasinya. Nabi bolak-balik berikhtiar antara Nabi Musa dan Allah.
Karena Allah ingin mengajarkan bahwa meskipun kita sudah punya pundak, sudah punya tenaga, tetap kita harus ikhtiar memohon kepada Allah agar kita tidak diberikan beban yang berat sebagaimana beban itu kan berat bebannya yang 50 waktu itu ya. Dikurangi. Disitulah Allah mengajarkan arti meminta, arti ikhtiar, dan arti perjuangan. Perjuangan Nabi bolak-balik betapa malunya Rasulullah meskipun Allah senang dipinta. Gitu. Jadi skenarionya Allah sendiri yang buat, Ibu. Didatangkanlah ide kepada, kan ide-ide itu dari Allah ya, wahyu, ya, firasat, itu semua dari Allah. Gitu. Ilham ya, kalau sekarang bahasanya ilham. Nabi Musa lah yang diklik oleh Allah agar mengajarkan Nabi Muhammad untuk ikhtiar, coba aja ikhtiar. Siapa tahu Allah memberikan rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Tapi saya yakin sebetulnya Allah pada akhirnya menetapkan 5 waktu itu. Hanya dibuat seperti itu dulu. Allah sendiri yang punya skenario. Tapi ada maknanya tadi, Ibu Yanti, betul, ada maknanya. Makna ikhtiar, makna meminta, ya. Makna meskipun kita kuat, tetaplah mohon kepada Allah agar kita tidak dibebani yang tidak kuat. Doanya ada di surah Al-Baqarah ayat 28 berapa tadi? Sampai akhir 286 ya? 286. Luar biasa. Ada lagi Ibu? Apa sudah cukup Ibu Yanti? Itu Ibu Ninil, Bu Tisha. Ya, Satu lagi Yanti? boleh nggak? Iya. Satu lagi berkenaan dengan itu juga, apa ada kaitannya? Silakan Bu Yanti. Ya, makasih. Bunda Eri. Nah, yang satu lagi makna yang ini Bunda Eri, dengan adanya, ini kan ada kaitannya dengan era digital ya, kemarin kita judulnya ini ya. Kalau Nabi Muhammad itu berkendaraan burak ya, burak itu harus lebih dari zaman digital ini aja. Kita semua ini beberapa orang, ada 42 orang, sekali klik bisa ketemu di satu layar gitu loh. Luar biasa. Zaman kita ya, ini nggak bisa dibayangkan. Nah, itu juga gitu mungkin Nabi Muhammad satu hari, satu malam malah bolak-balik begitu tuh, digitalnya seperti apa yang ada di buku-buku yang Bunda Eri baca gitu, lebih hebat dari. Wah, lebih lagi. Sebetulnya yang disebut semalam itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kuasa Allah hanya kun fayakun, mungkin sejenak sebetulnya. Kerennya itu, melebihi era digital ini, betul. Lebih lagi, lebih cepat lagi. Sampai-sampai kan begitu pula Nabi langsung ke Ka'bah menyerukan bahwa dia semalam sudah di-Isra dan Mi'rajkan, lalu tidak ada yang percaya kan? Akhirnya coba ceritakan Muhammad, kamu menemukan apa di perjalanan? Ada yang diceritakan bahwa ada rombongan kafilah di perjalanan yang sebentar lagi akan datang ke Makkah. Langsung ada kan? Oh, itu kelihatan oleh Muhammad di perjalanan untuk membuktikan itu. Jadi orang yang pertama membenarkan Isra Mi'raj ini adalah Abu Bakar Siddiq. Sehingga Ibu tahu nggak titel As-Siddiq itu? Bukan As-Siddiq itu bukan nama, bukan. Namanya Abu Bakar bin Kuhafah, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab. Kenapa Abu Bakar sendirian ada Siddiqnya? Artinya Abu Bakar Siddiq itu orang yang pertama benar-benar mempercayai Rasulullah, mulai dari keislaman, Isra Mi'raj, dialah orang yang pertama percaya. Maka dikasih titel oleh Rasulullah As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Jadi As-Siddiq itu titel ya. Namanya Abu Bakar saja, Abu Bakar bin Kuhafah ya. Tapi nggak pernah dibawa nama ayahnya kan? Yang dibawa namanya Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar selalu bilang Abu Bakar As-Siddiq. Padahal As-Siddiq bukan nama ayah, itu adalah titel khusus. Karena orang yang pertama mempercayai Isra Mi'raj atau keislaman adalah Abu Bakar, sahabatnya Nabi As-Siddiq. Sehingga luar biasa, Abu Bakar As-Siddiq wafatnya dikenal dengan Khazinul Maktum. Karena hatinya nelangsa batin ditinggal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika mau diangkat khalifah, semuanya itu ribut karena tidak ada Nabi. Lalu semuanya diboyong ke sebuah tempat yang ada di Madinah dekat Masjid Awan ya, Ibu Santi. Kita pernah ke sana, namanya itu Thaqifah Bani Sa'idah. Yang Taman Bidara itu.
Heeh. Saya pernah berfoto di sana tuh, Bu Santi, sama si kecil. Sakifah binti Sa'id, Sakifah Bani Sa'idah adalah tempat di mana diangkatnya Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah. 2 tahun beliau menjadi khalifah, wafat karena nelangsa batin ditinggal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kembali ke pertanyaan Ibu yang tadi, caranya Allah bekerja tidak seperti kerjanya manusia. Ya, meskipun disebut kita udah sekarang canggih, kalau Allah itu lebih canggih. Ya, sampai tadi itu Rasulullah mampu menyebutkan apa yang ditanya oleh orang-orang umatnya pada saat itu. Apa yang kau lihat saat Isra Mi'raj? Diperlihatkan oleh Nabi, saya melihat ini, melihat ini, melihat ini. Terus sebentar lagi ada rombongan yang akan datang ke sini. Saya lihat sudah di jalan dia menjelang subuh. Pas itu datang itu rombongan itu, menambah keimanan orang-orang Islam bahwa benar-benar Nabi kami sudah berangkat diisrokan dan dimi'rajkan dalam 1 malam. Gitu. 1 malamnya 1 malam versi Allah, bukan versi manusia, ya. Barangkali itu hanya sejenak, ya kan? Allahu a'lam bishawab. Begitu Ibu Yanti, pertanyaannya sepanjang pengajian selalu bagus-bagus ya, mewakili semuanya. Terima kasih Bunda Eri. Iya. Terima kasih Bu Yanti, terima kasih Bu Nurjana tadi sudah membacakan terjemahan. Masih ada satu lagi Bunda, Ibu Ninil mau bertanya, silakan Bu Ninil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Eri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isra Mi'raj dari saya kecil itu saya selalu senang membayangkan ada manusia bisa pergi ke langit ke-7. Itu luar biasa buat saya. Luar biasa. Saya ingin menanyakan, kitab Bainama itu bisa dibeli di mana ya, Bunda ya? Wah, diinstal aja Bu. Diinstal juga ada. Tokopedia ada, tulis aja kitab Dardir. Itu ujungnya aja. Terjemahan bahasa Indonesia dengan terjemahan Indonesia. Cari yang terjemahan ya. Sekarang kan era digital. Kalau saya dulu 12 tahun usia saya tidak menemukan terjemah. Tapi Abah menerjemahkannya sendiri karena pandai bahasa Arab. Seperti tadi ada bahasa Arabnya, di bawahnya ada terjemahnya. Kalau sekarang ya era digital. Dulu nggak ada. Ada e-booknya, elektronik bukunya ada mungkin. Diklik aja Bu, cari ya, searching aja. Apapun ada sekarang. Itulah era digital. Semua bisa dicari di situ. Terima kasih Bunda. Ujungnya aja boleh, kitab Dardir gitu. Oh Dardir, oke. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ada lagi Bu Tisha? Atau Baik, kita masih sudah? ada yang mau bertanya kah? Di sini ibu-ibu yang hadir. Bu Santi mau tanya? Tadi ada yang mau bacakan surah Al-Insyirah nggak? Itu yang menceritakan bahwa Nabi itu yang alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Aku buang segala kotoran di jiwamu. Itu tentang pembedahan Nabi. Boleh saya bacakan terjemahannya Bunda? Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu, yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Itu Bunda. Itu intisarinya. Jadi mengajarkan kita bahwa setiap kesulitan, tadinya kesulitan 50 waktu, diberi kemudahan 5 waktu. Tuh ya, masuk ya. Habis itu wada'na anka wizrak. Aku telah buang segala kotoran yang ada di dadamu. Warfa'na laka dzikrak, lalu namamu sudah diangkat berada di samping namaku, yaitu di syahadat tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus di situ juga mengatakan apabila engkau telah selesai satu urusan, lakukan urusan yang lainnya. Jadi kita jangan stuck, jangan jalan di tempat. Artinya mengajarkan bahwa kita terus ikhtiar, ya. Itu di surah Al-Insyirah seperti itu. Kalau hilang kelapangan dada, doanya di mana tadi Bu Tisha? Al-Baqarah. Ya. Rabbana. Yang
mulai dari mana itu Bu Tisha? La yukallifullahu nafsan illa usaha laha ma kasabat wa alaiha kasabat rabbana la tu'akhidna panjang inna sina panjang Bu ya au akhtana dari situ kalau kita lagi putus asa Rabbana wala merasa berat tahmilna itu doanya udah luar biasa Allah memandu sedetail itu untuk kita ya. Yang tadi dibacakan terjemahannya oleh Ibu Nurjanah ya, Ibunda ya. Itu surat Al-Baqarah. Doanya. Baik, ada kalau tidak ada lagi yang masih bertanya, tidak ada pertanyaan lagi ya? Masih ada nggak? Di chat tidak ada. Cukup ya. Baik, mungkin tadi ada pertanyaan yang Bu Yani ya, Bunda itu kalau saya pernah baca itu ada beberapa kontroversi tentang Isra Mi'raj. Ada dua pendapat, sebagian berpendapat bahwa Isra dan Mi'raj itu pada waktu yang berbeda, tahun yang berbeda, hanya saja kejadiannya sama-sama di bulan Sya'ban dan malam hari. Tapi ada juga yang berpendapat itu terjadi pada waktu yang bersamaan Isra dan Mi'raj. Mungkin nanti dibahas sama Bunda di waktu yang lain, di kesempatan yang lain, karena itu akan panjang ya Bunda ya, kontroversi Isra Mi'raj. Kalau kita ikuti pendapat yang banyak saja. Iya, baik. Karena ayatnya menyatu. Iya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi apa yang surah apa tadi An-Najm ya 118. Ya, itu satu rangkaian yang sama. Ya. Satu lagi mungkin selain perjalanan. Karena kan maknanya Isra itu kan adanya di Mi'rajnya itu kan. Iya betul. Isra itu kan berjalannya Nabi. Setelah berjalan bertemu Allah. Tidak ada skenario yang rangkaiannya dipisah. Ya. Karena itu perjalanan Nabi yang mau menuju Mi'raj harus melalui Isra, harus berangkat. Isra kan berjalan artinya. Mi'raj naik. Gitu. Iya. Dan satu lagi kontroversinya tentang Isra Mi'raj adalah tadi perintah sholat 5 waktu. Ada juga sebagian ulama mengatakan perintahnya itu langsung 5 waktu. Tidak mungkin Allah memberikan maksudnya tidak mungkin Nabi negosiasi gitu kan. Allah itu ada itu. Para penafsir mengatakan itu adalah ada ikhtiar, ada perjalanan tawar-menawar ya Allah. Ya. Ada juga yang mengatakan tidak mungkin gitu. Jadi kita yakini satu saja gitu ya Bunda ya. Gitu. Enggak, sebetulnya ada maknanya Ibu Tisha. Kenapa diceritakan 50 waktu itu? Pada hakikatnya meskipun sholat yang kita lakukan 5 waktu, pahalanya tetap 50 waktu. Iya. Ibu Tisha sholat zuhur 1 sama dengan sholat 10. Iya, betul. Sholat asar 1 sama dengan 10. 5 waktu jadi 50. Jadi pahalanya tidak berubah. Pahala untuk 50 waktu. Yang khawatir adalah apabila kita meninggalkan sholat zuhur. Kehilangan momen. Tapi luar biasa tuh. Allah meskipun orang kalau menerapkan keburukannya itu hanya 1 ditulisnya. Tapi kalau pahala dilipat gandakan jadi 10. Insya Allah ya, makanya sholat zuhur katanya kalau melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, pintu surga dibuka 8 pintu ya katanya. Menurut hadis-hadisnya. Menurut hadis-hadis. Baik, sudah hampir pukul 12. Kalau tidak ada lagi, kita sudahi saja. Kita sudahi untuk bersiap melaksanakan salat zuhur. Baik hadirin jamaah yang berbahagia, yang dirahmati Allah, seluruh rangkaian kajian hari ini sudah selesai. Sebelum kita akhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh hadirin yang sudah mengikuti kajian pagi ini sampai dengan selesai. Saya mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kajian kami masih banyak kekurangan. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau, dan aku memohon pengampunan-Mu dan bertobat kepadamu ya Rabbal Alamin.
Wabillahi taufik wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibuka speaker